Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Bapak Afriyadi selaku dosen mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami dengan tema Survei Ekonomi Perusahaan di TCC Mall selama wabah COVID-19. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Widya Hestianingsih dengan nomor induk mahasiswa 206226161 dan juga dengan 3 rekan saya, Angel Kusnita Permata Dewi dengan nomor induk mahasiswa 206222122. Selanjutnya Novento Wira dengan nomor induk mahasiswa 206222144 dan juga Amanda Putri Yunizar dengan nomor induk mahasiswa 206222121. Baiklah, kami akan membahas tujuan dari makalah penelitian yang sudah kami lakukan. Saya akan mulai presentasi ini dengan latar belakang dari TCC Mall. TCC Mall adalah salah satu tempat yang membuka lapangan pekerjaan bagi sebagian masyarakat di kota Tanjung Pinang. TCC Mall juga sebagai tempat untuk menyediakan berbagai macam keperluan rumah tangga. Bagi sebagian masyarakat menilai TCC Mall adalah tempat terlengkap untuk segala keperluan rumah tangga. Banyak sekali tenar yang menjual berbagai macam barang. Mulai dari aksesoris, parfum, makanan, oleh-oleh, baju-baju, dan juga alat elektronik. Bukan hanya itu, TCC Mall juga menyediakan film-film berbayar yang hanya ditampilkan di bioskop. Namun, seperti yang sudah berada di media sosial ataupun teknologi informasi mengenai TCC Mall yang terancam ditutup, berita itu terus menjadi berita hangat di kalangan masyarakat. Di tengah wabah COVID-19 ini, antusias masyarakat untuk pergi ke TCC Mall banyak berkurang. Dilihat dari kondisi TCC Mall yang semakin sepi dan juga beberapa tenar yang terlihat tutup. Sebelum adanya wabah COVID-19, TCC Mall ini sering digunakan sebagai tempat pentas seni ataupun tempat untuk bersosialisasi ataupun untuk penyelenggaraan suatu acara yang bersifat positif. Namun setelah wabah COVID-19 menyerang, hal seperti itu ditiadakan ataupun pentas seni seperti itu ditiadakan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Selama wabah pandemi COVID-19 ini, TCC Mall menerapkan protokol kesehatan yang ketat seperti menyediakan tempat cuci tangan, pemberian hand sanitizer, dan juga pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki TCC Mall. Dan juga melakukan penjagaan yang lebih ketat terhadap pemakaian masker dalam TCC Mall. Seringkali dijumpai masyarakat yang masih tidak memenuhi aturan dari protokol kesehatan, seperti membuka masker saat sudah berada di dalam TCC Mall. Maka dari itu, tujuan dari penelitian kami yaitu mencari tahu kebenaran isu terkait TCC Mall yang terancam ditutup akibat mewabahnya pandemi COVID-19 tidaklah benar. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Angel Kusnita Permata Dewi. Baik, saya Angel Kusnita Permata Dewi. Saya akan melanjutkan pembahasan kita yaitu tentang apa saja upaya yang dilakukan pihak manajemen TCC Tanjung Pinang agar bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini. Yaitu pihak mall mengeluarkan kebijakan untuk meringankan bagi tenan atau pengguna ataupun penyewa. Kebijakannya berupa seperti memberikan diskon sewa atau free sewa selama beberapa masa tertentu, yaitu kisaran 3-4 bulan. Dan ada beberapa pertanyaan yang kami paparkan kepada pihak tertentu. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan pada pihak bioskop TCC Mall. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah saat bioskop ditutup karyawan dirumahkan atau di PHK? Dari pertanyaan tersebut, Agus menjawab bahwa pandemi COVID-19 sangat berdampak, apalagi setelah dikeluarkannya surat edaran wali kota tentang pelanggaran pembukaan area bermain, restoran, dan bioskop pada bulan Maret 2020 ini. Lalu, untuk pengurangan karyawan, kami menerapkan shift kerja per 2 minggu. Inilah upaya kami membantu karyawan di masa pandemi ini.
dan dengan menerapkan protokol kesehatan bagi setiap pengunjung yang datang dengan menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan pengukur suhu tubuh. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu, apakah masyarakat sekitar antusias saat bioskop kembali dibuka saat pandemi mereda? Jawabannya yaitu belum terlalu antusias walaupun kondisi pandemi sudah mereda, tetapi masyarakat masih mengkhawatirkan tentang untuk berkumpul di tempat-tempat yang ramai. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Niza. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan hasil kerja kelompok kami. Pertama, berapa persen penurunan setelah wabah COVID-19 ini ada? Pengaruh COVID ini sangatlah besar terhadap Mall TCC. Dilihat dari presentasi pendapatan sebelum dan sesudah COVID-19 ini, yang awalnya mencapai 80% menurun hingga 60%. Pertanyaan kedua, apakah benar isu terkait bahwa Mall TCC terancam tutup? Isu pemberitaan Mall TCC terancam tutup yang diakibatkan mewabahnya pandemi COVID-19 di kota Tanjung Pinang ini tidaklah benar. Kabar tersebut hanyalah isu semata. Pasalnya saat awak media capridays.com ID menjumpai General Manager Mall TCC, yaitu Bapak Agus Ibrahim, isu itu ditepisnya. Bapak Agus Ibrahim menyebutkan dengan tegas bahwa pemberitaan tersebut tidaklah benar. Informasi itu tidaklah benar, gak ada, bahkan masih berjalan terus, dan ada beberapa calon ten yang baru akan masuk ke kita. Jadi sangat disayangkan itu, ucapannya kepada di Mall TCC Selasa tanggal 15 bulan 6 2021 sore. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Novanto Wira, saya dari kelompok 7 akuntansi malam 2. Di sini saya akan menjelaskan jawaban-jawaban dari pelaku usaha mengenai dampak ekonomi di Mall TCC. Yang pertama soal yang kami tanyakan adalah, apakah biaya sewa yang ditetapkan oleh Mall TCC tersebut mengalami penurunan selama wabah COVID-19? Dan jawaban dari pelaku usaha itu ialah tidak ada penurunan sama sekali dan tidak ada keringanan sama sekali, sehingga banyak toko yang awalnya masih berusaha tapi tidak balik modal sehingga mereka memilih untuk tutup toko. Contohnya toko yang tutup itu ialah Solaria, CFC, dan lain sebagainya. Lalu untuk soal ketujuh yang kami tanyain itu ialah mengenai apakah vendor-vendor yang memberikan pasokan barang kepada pelaku usaha di dalam Mall TCC itu mengalami penurunan harga barang. Tapi jawaban dari pelaku usaha itu ialah vendor-vendor itu tidak mau tahu dan mereka tetap menaruh harga seperti semestinya, sehingga banyak toko yang memiliki kekosongan barang dan banyak juga yang mengakalinya dengan cara seperti yang mereka dulu menstok barang setelah 80% stok gudang, sekarang mereka turun menjadi 60% saja, dan itu pun tidak habis ya. Dan selanjutnya ialah kesimpulan dan saran dari kelompok kami. Kesimpulan yang bisa kami ambil adalah wabah penyakit ini menjadi ujian sangat besar bagi negara maupun manusia di Indonesia terutamanya. Banyak pelaku usaha yang sudah senior ataupun pemula perintis mengalami kesusahan, apalagi karyawan-karyawan yang menghadapi ketutupan toko, karyawan-karyawan yang bergantung kepada gaji-gaji bulanan. Dan saran dari kami itu ialah lebih maksimal pengaturan prosedur dari perusahaan agar tidak ada karyawan di PHK sebisanya dan tidak ada karyawan dirugikan sebelah pihak, dan kita taati protokol kesehatan dari pemerintah sehingga
ekonomi dan kesehatan Indonesia itu kembali seperti dulu kala dan lebih sehat dan lebih maju. Baiklah, sekian penjelasan dan juga presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.